Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggota saya Ahmad Humaidi dan ada teman saya Hirmi dan Peri Ahmada Juyenus. Di sini kami akan mempresentasikan tentang wakaf, saktah, dan qata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Ahmad Juyenus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang wakaf dan tanda-tanda wakaf. Yang pertama adalah wakaf. Wakaf artinya berhenti, yaitu menghentikan suara pada perkataan atau kalimat hingga bernapas kembali. Nah, jadi berwakaf adalah menghentikan suara dari perkataan atau kalimat hingga bernapas untuk memulainya kembali. Jadi wakaf memiliki tanda-tanda wakaf. Tanda wakaf yang pertama adalah wakaf lazim, seperti wakaf tandanya huruf mim, yaitu artinya wakaf lazim adalah wajib berhenti. Misalnya, aradallahu bihadza mathala, berhenti, lalu bernapas, kemudian sambung kembali. Yudhillu bihi katsira. Nah, yang kedua adalah wakaf la waqfu fih, tidak boleh berhenti tanpa mengulangi. Nah, kecuali pada awal ayat, maka boleh tanpa mengulangi. Misalnya, wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Yang ketiga adalah tanda wakaf jaiz. Wakaf jaiz yaitu adalah boleh berhenti, boleh berterus. Nah, misalnya, wa ma unzila min qablik, kita ambil yang berhenti, kemudian kita teruskan, wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, dari wakaf jaiz tadi kita boleh berhenti atau boleh berterus. Yang keempat ada wakaf al-waslul aula, dibaca terus lebih utama. Misalnya, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Nah, itu al-waslul aula, berterus lebih utama. Yang kelima ada namanya al-waqful aula, berhenti lebih utama. Misalnya contohnya, fajarat min husnata asyrata ayna. Nah, itu ada tanda wakaf al-waqful aula. Jadi disarankan berhenti lebih utama. Berikutnya ada wakaf namanya waqful mu'anaqah, yaitu boleh berhenti di salah satunya. Tanda waqful mu'anaqah adalah seperti tanda titik tiga. Nah, dua puting. Jadi di salah satunya kita boleh berhenti. Tidak boleh kita berhenti di keduanya, atau kita tidak boleh berterus di keduanya, maka harus berhenti di salah satunya, terserah dari yang awal atau yang kedua. Nah, misalnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi itulah wakaf dan tanda-tanda wakaf. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Berikutnya nanti akan disampaikan materi yang kedua oleh teman kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu saktah. Jadi saktah adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dalam 2 ketukan. Di dalam Al-Quran, saktah itu hanya ada 4. Yang pertama di dalam surah Al-Kahfi
Terus yang kedua dalam surah Yasin, terus dalam surah Al-Qiyamah, terus di dalam surah Al-Mutaffifin. Kami akan mencontohkan dalam surah Yasin misalnya. Bacaan saktah yang benar. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Kalau membacanya itu berhenti tapi mengambil napas itu salah. Dan kalau membacanya itu tanpa berhenti itu juga salah. Jadi yang benar itu adalah berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Alasannya karena di situ ada arti yang harus dipenuhi. Jadi lebih baik kita berhenti sejenak tanpa mengambil napas agar arti tersebut tidak kacau. Nanti akan dijelaskan lagi materi selanjutnya. Selanjutnya qata. Jadi qata adalah berhenti atau memutus bacaan Al-Quran untuk keperluan yang lain. Misalnya, seseorang yang membaca Al-Quran lalu dia berhenti untuk makan, atau keperluan-keperluan yang lainnya, maka itu disebut dengan qata. Jadi qata ini hanya atau tempatnya hanya di akhir ayat. Selain di akhir ayat berarti tidak boleh qata. Misalnya di tengah-tengah ayat dia putus berhenti membaca Al-Quran untuk keperluan lain, maka tidak sah qatanya. Jadi qata itu sah hanya di akhir ayat. Dan seseorang yang telah tadi meninggalkan membaca Al-Quran untuk keperluan yang lain, di akhir ayat dia mau membaca Al-Quran kembali, maka hendaklah ia memulai membaca Al-Qurannya itu dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.